Top Marco Top ternyata jalur Eropa masih memperhatikan. Jose Mourinho angkat bicara soal timnas Indonesia. Pemain bagus tak ada artinya tanpa sistem pelatih yang paham kultur sepak bola dan para pemainnya. Dulu Shin Tae-yong sudah di jalur benar menurut saya. Entah kenapa harus diganti oleh federasinya dan jadi babak belur sampai sekarang. Semoga di tahun 2026 timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang tepat. Karena juga ada agenda FIFA Series dan itu sangat bagus menurut saya. Tak tergantikan di Serie A Italia bersama klubnya Sassuolo, status kapten timnas Indonesia jadi magnet besar. Jay Itzes buat AC Milan tak sabar menunggu waktu untuk mengikat kontraknya. Kata Bang Jay, semua tinggal menunggu waktu untuk menjadi yang terbaik. Yang penting tetap semangat dan kerja keras baik di timnas maupun di klub yang kita bela. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top ternyata jalur Eropa masih memperhatikan. Jose Mourinho angkat bicara soal timnas Indonesia. Pemain bagus tak ada artinya tanpa sistem pelatih yang paham kultur sepak bola dan para pemainnya. Dulu Shin Tae-yong sudah di jalur benar menurut saya. Entah kenapa harus diganti oleh federasinya dan jadi babak belur sampai sekarang. Semoga di tahun 2026 timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang tepat. Karena juga ada agenda FIFA Series dan itu sangat bagus menurut saya. Kondisi timnas Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan panas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian sosok besar sepak bola dunia. Jose Mourinho secara mengejutkan ikut bersuara menanggapi situasi sepak bola Indonesia saat ini. Pernyataannya datang di momen yang sangat sensitif, tepat setelah timnas Indonesia kelompok usia muda gagal total di ajang SEA Games 2025 dan harus pulang dengan tangan hampa tanpa prestasi. Kegagalan tersebut terasa menyakitkan. Harapan publik yang sempat tinggi berubah menjadi kekecewaan mendalam. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas individu pemain Indonesia dinilai meningkat pesat. Banyak pemain berkarier di luar negeri, fisik semakin kompetitif, dan mental bertanding mulai terbentuk. Namun, hasil akhir justru berkata sebaliknya. Inilah yang membuat Mourinho menilai ada masalah mendasar yang tidak bisa ditutupi oleh kualitas individu semata. Menurut Mourinho, sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari sistem kepelatihan. Ia menegaskan bahwa sebaik apapun kondisi pemain, semua akan kembali pada bagaimana pelatih membangun struktur permainan, identitas tim, dan kesinambungan proses. Pemain bisa sangat bagus secara individu, tapi tanpa sistem yang jelas mereka akan terlihat biasa saja, bahkan bisa hancur, kata Mourinho. Pernyataan ini langsung mengarah pada perbandingan dua era kepelatihan timnas Indonesia. Mourinho secara terbuka mengaku mulai menaruh perhatian pada sepak bola Indonesia saat ditangani oleh Shin Tae-yong. Ia menilai pelatih asal Korea Selatan itu membawa perubahan nyata, bukan hanya pada hasil, tetapi pada fondasi permainan. Di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia dikenal memiliki disiplin tinggi, intensitas permainan yang kuat, serta identitas jelas dalam bertahan dan menyerang. Meski tidak selalu menang, arah permainan terlihat. Proses pembinaan berjalan dan pemain memahami peran masing-masing di lapangan. Saya mulai suka dengan Indonesia karena sistem kepelatihan Shin Tae-yong. Ada konsep, ada arah, dan itu tidak dibangun dalam 1 atau 2 pertandingan, ujar Mourinho. Namun, kekaguman itu berubah menjadi tanda tanya besar ketika Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan. Mourinho menyayangkan keputusan tersebut, terutama karena dilakukan saat proses pembangunan tim belum mencapai puncaknya. Menurutnya, memutus proyek jangka panjang sebelum matang adalah kesalahan klasik yang sering terjadi di banyak negara berkembang sepak bolanya. Pergantian pelatih ke Patrick Kluivert justru dinilai membawa Indonesia ke arah yang tidak diharapkan. Alih-alih tampil lebih rapi dan efektif, timnas Indonesia dinilai kehilangan identitas. Permainan tampak tidak terstruktur, koordinasi antar lini bermasalah, dan hasil di lapangan semakin menjauh dari ekspektasi. Ketika Anda mengganti pelatih tanpa memahami kondisi tim, budaya, dan karakter pemain, yang terjadi adalah kekacauan. Dari yang tadinya terorganisasi, tim bisa menjadi babak belur, tegas Mourinho. Kegagalan timnas Indonesia muda di SEA Games 2025 menjadi contoh paling nyata. Turnamen yang seharusnya menjadi panggung regenerasi justru berakhir tanpa prestasi.
Mourinho menilai ini sebagai alarm keras bahwa masalahnya bukan pada bakat pemain, melainkan pada arah kepelatihan. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan kekurangan talenta, tetapi membutuhkan pelatih yang memahami konteks sepak bola lokal. Menurut Mourinho, pelatih besar sekalipun akan kesulitan jika datang tanpa mau belajar dan beradaptasi. Lebih jauh, Mourinho berharap Federasi Sepak Bola Indonesia menjadikan tahun 2026 sebagai titik balik. Ia menyarankan agar pelatih timnas Indonesia berikutnya adalah sosok yang benar-benar memahami kondisi tim, memiliki visi jangka panjang, dan bersedia mempelajari sistem yang pernah dibangun Shin Tae-yong. Menurut saya, sistem Shin Tae-yong sudah berhasil, tinggal dilanjutkan, diperbaiki, dan disempurnakan, bukan dihentikan, ujar Mourinho. Pernyataan ini seolah menjadi kritik tajam terhadap kebiasaan mengganti pelatih setiap kali hasil tidak sesuai harapan. Mourinho mengingatkan bahwa sepak bola tidak bisa dibangun secara instan. Kesuksesan membutuhkan kontinuitas, kepercayaan, dan kesabaran. Bagi Mourinho, Indonesia sebenarnya sempat berada di jalur yang tepat. Fondasi fisik, mental, dan disiplin sudah mulai terbentuk. Namun keputusan yang tergesa-gesa justru membuat tim kembali ke titik awal. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di persimpangan jalan. Kegagalan di SEA Games 2025 memang pahit, tetapi bisa menjadi pelajaran berharga. Apakah Indonesia akan kembali membangun sistem dengan serius? Atau terus terjebak dalam siklus bongkar pasang pelatih tanpa arah yang jelas? Satu hal yang pasti, ketika nama besar seperti Jose Mourinho ikut angkat bicara, itu berarti sepak bola Indonesia sedang diperhatikan dunia. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia siap belajar dari kritik ini? Atau kembali mengulang kesalahan yang sama? Waktu yang akan menjawab. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tak tergantikan di Serie A Italia bersama klubnya Sassuolo, status kapten timnas Indonesia jadi magnet besar. Jay Itzes buat AC Milan tak sabar menunggu waktu untuk mengikat kontraknya. Kata Bang Jay, semua tinggal menunggu waktu untuk menjadi yang terbaik. Yang penting tetap semangat dan kerja keras baik di timnas maupun di klub yang kita bela. Nama Jay Itzes kini bukan lagi sekadar pelengkap di daftar pemain Serie A. Bek timnas Indonesia tersebut perlahan naik kelas dan menjelma menjadi sosok sentral di kompetisi tertinggi sepak bola Italia. Bersama Sassuolo, Jay tampil konsisten dan dipercaya sebagai pilar utama lini belakang. Performanya yang stabil, disiplin dan penuh karakter membuatnya disebut-sebut sebagai pemain yang sulit tergantikan. Di saat yang sama, rumor ketertarikan AC Milan pun semakin kencang berembus. Musim ini menjadi salah satu periode paling penting dalam perjalanan karier Jay Itzes. Ia mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih Sassuolo untuk mengawal pertahanan dalam berbagai situasi krusial. Menghadapi striker-striker tajam Serie A, Jay mampu menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia jarang panik saat ditekan, cerdas dalam membaca pergerakan lawan, serta konsisten menjaga posisi. Kehadiran Jay di lini belakang memberi dampak nyata terhadap permainan Sassuolo. Ia bukan hanya berfungsi sebagai pemutus serangan, tetapi juga sebagai titik awal membangun permainan. Umpan-umpan akurat dari kaki Jay seringkali menjadi pembuka serangan dari area pertahanan. Dalam sepak bola modern, peran bek seperti ini sangat dibutuhkan, dan Jay mampu menjalankannya dengan baik. Tak sedikit pengamat yang menilai bahwa peran Jay Itzes di Sassuolo lebih dari sekedar pemain inti. Ia telah menjadi figur pemimpin di lapangan. Meski tidak selalu vokal, Jay aktif memberi arahan, menjaga organisasi pertahanan, dan menularkan ketenangan kepada rekan-rekannya. Ketika Sassuolo berada di bawah tekanan, sosok Jay seringkali menjadi penyeimbang. Kematangan bermain tersebut tak lepas dari pengalamannya di level internasional. Bersama timnas Indonesia, Jay Itzes dipercaya mengenakan ban kapten. Tanggung jawab besar ini menuntut bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mental yang kuat. Jay membuktikan dirinya layak dengan performa yang konsisten serta sikap dewasa di dalam maupun luar lapangan. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jay menjadi simbol kepercayaan dan harapan. Ia memimpin tim di tengah ekspektasi besar publik dan tekanan pertandingan internasional. Dalam situasi seperti itu, Jay tetap tampil tenang dan fokus. Kepemimpinan inilah yang diyakini menjadi salah satu alasan utama mengapa AC Milan mulai meliriknya.
AC Milan dikenal sebagai klub yang sangat memperhatikan karakter pemain. Sejarah panjang dan budaya juara membuat Milan membutuhkan sosok yang siap menghadapi tekanan besar. Bagi Rossoneri, pemain dengan jiwa pemimpin, pengalaman kompetisi ketat, serta mental baja adalah aset berharga. J.I.Z dinilai memiliki kombinasi tersebut. Bek tangguh di Serie A sekaligus kapten tim nasional. Seiring dengan performa apiknya, rumor ketertarikan AC Milan terhadap J.I.Z semakin ramai diperbincangkan. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini memunculkan optimisme besar, khususnya bagi pencinta sepak bola Indonesia. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Jai akan mencatatkan sejarah baru sebagai pemain Indonesia yang melangkah ke level elit sepak bola Italia. Namun, di tengah sorotan dan spekulasi, J.I.Z tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tidak tergoda oleh rumor besar dan memilih fokus pada tugasnya saat ini. Baginya, performa di lapangan adalah hal yang paling utama. Semua tinggal menunggu waktu. Kita tetap berusaha bermain menjadi yang terbaik, kata J dengan penuh keyakinan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip hidupnya sebagai pesepak bola. J percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan konsistensi akan membawa hasil pada waktunya. Ia tidak ingin terburu-buru, melainkan memilih menikmati proses dan terus berkembang. Kini, J.I.Z berada di persimpangan menarik dalam kariernya. Ia telah membuktikan diri sebagai pemain penting di Serie A bersama Sassuolo dan sebagai pemimpin di timnas Indonesia. Apakah langkah berikutnya akan membawanya ke San Siro bersama AC Milan? Atau justru memperkuat posisinya sebagai ikon Sassuolo, masih menjadi teka-teki. Yang jelas, J.I.Z telah membuka mata banyak pihak. Ia menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing, berkembang, dan mendapat pengakuan di level tertinggi sepak bola Eropa. Tinggal menunggu waktu seperti yang ia ucapkan sendiri, hingga perjalanan besar itu benar-benar mencapai babak berikutnya. Shin Tae-yong buka suara, komentar positif sang mantan pelatih buat Garuda Muda makin percaya diri jelang SEA Games 2025. Saya sangat menunggu tiap pertandingan Garuda Muda. Terdengar kabar Marcelino Ferdinand cedera dan tak bisa tampil. Tapi tak masalah, masih banyak pemain bagus di sana. Saya harap mereka bisa melakukan hal sama seperti Marcelino, percaya diri tinggi, disiplin, dan tak gentar meskipun lawan lebih kuat. Simak penuturan STY yang bikin merinding mendengarnya. Ajang SEA Games 2025 semakin dekat dan atmosfer persaingan di kawasan Asia Tenggara mulai terasa memanas. Di tengah persiapan berbagai negara, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari sosok yang sangat dihormati di Indonesia, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ia secara terbuka memberikan komentar positif mengenai peluang dan perkembangan timnas Indonesia U23, membuat publik tanah air langsung kembali bersemangat menyambut turnamen 2 tahunan tersebut. Shin Tae-yong, pelatih yang sukses membangun fondasi kuat di berbagai kelompok umur timnas Indonesia, mengaku masih terus mengikuti perkembangan Garuda Muda. Meskipun tidak lagi memimpin skuad merah putih, ia mengatakan bahwa dirinya tetap menantikan setiap pertandingan timnas Indonesia, apalagi ketika tampil di ajang sebesar SEA Games. Baginya, timnas Indonesia selalu punya tempat spesial, baik di hati maupun dalam perjalanan kariernya. Dalam sebuah kesempatan, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa Indonesia U23 memiliki potensi besar untuk bersaing memperebutkan medali emas. Ia melihat sejumlah pemain muda tampil semakin matang, baik di kompetisi lokal maupun internasional. Menurutnya, perkembangan teknis dan mentalitas pemain Indonesia mengalami kemajuan nyata dibanding beberapa tahun sebelumnya, terutama dalam hal disiplin, pengambilan keputusan, dan kekuatan fisik yang selama ini menjadi titik lemah. Shin tidak menutup mata bahwa perjalanan menuju medali emas tidak akan mudah. Ia mengakui bahwa negara-negara lain di Asia Tenggara juga tengah melakukan pembenahan serius. Tim seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia selalu menjadi saingan berat dan masing-masing kini memiliki strategi baru yang dipersiapkan matang untuk menghadapi SEA Games 2025.
Namun menurut Shin, justru tekanan kompetisi seperti itulah yang akan mengasah kualitas Garuda Muda menjadi lebih kuat. Lawan-lawan pasti juga akan memperkuat skuadnya sebaik mungkin, begitu kira-kira pesan Shin Tae-yong. Pernyataan itu bukan peringatan pesimis, melainkan pengingat bahwa Indonesia harus datang dengan persiapan yang sama seriusnya. Untuk meraih emas dibutuhkan kombinasi dari kerja keras, konsistensi, manajemen tim yang baik, serta mental juara yang tidak mudah runtuh oleh tekanan. Menariknya, Shin Tae-yong juga menyinggung soal karakter khas pemain muda Indonesia yang menurutnya selalu menunjukkan semangat besar ketika membela merah putih. Ia menilai motivasi tinggi, dukungan supporter yang luar biasa, dan rasa kebanggaan mengenakan lambang Garuda menjadi kekuatan tambahan yang tidak dimiliki semua negara. Jika dikelola dengan baik oleh pelatih saat ini, Shin yakin itu akan menjadi modal berharga yang bisa mendorong Indonesia menuju podium tertinggi. Komentar positif Shin ini seolah menjadi suntikan moral bagi para pemain maupun masyarakat Indonesia. Banyak pendukung Garuda Muda merasa bangga karena sosok yang telah memberikan perubahan besar pada sepak bola nasional itu masih menunjukkan perhatian begitu besar. Beberapa penggemar bahkan menilai bahwa dukungan moral Shin mempertegas bahwa pondasi yang ia tinggalkan dari sisi taktik, fisik, hingga mental masih melekat dalam diri para pemain muda yang kini mengemban tugas besar di SEA Games. SEA Games 2025 diprediksi akan menjadi salah satu turnamen paling kompetitif dalam beberapa edisi terakhir. Perubahan format, peningkatan kualitas pemain muda di berbagai negara, serta semakin profesionalnya liga domestik membuat persaingan menuju medali emas terasa lebih berat. Namun, justru di situ peluang Indonesia semakin besar. Dengan generasi pemain yang semakin matang serta pelatih baru yang meneruskan fondasi yang dibangun Shin, Garuda Muda berada di jalur yang tepat menuju target tertinggi. Shin Tae-yong menutup komentarnya dengan kalimat penuh harapan bahwa timnas Indonesia U23 akan tampil maksimal. Ia percaya bahwa kerja keras yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan membuahkan hasil pada saat yang tepat. Publik pun berharap begitu. Semua mata kini mulai tertuju pada persiapan Garuda Muda, berharap prestasi yang lama dinantikan medali emas cabang sepak bola SEA Games akhirnya bisa kembali ke pangkuan Indonesia. Dengan komentar positif dari sosok yang sangat dihormati seperti Shin Tae-yong, semangat timnas Indonesia U23 semakin berkobar. Harapan, doa, dan dukungan dari seluruh penjuru negeri akan menjadi bahan bakar penting menuju SEA Games 2025. Kini waktunya Garuda Muda membuktikan bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk gelar, tetapi juga untuk harga diri bangsa. Mampukah Indonesia mengakhiri penantian panjang itu? Publik tanah air tengah menunggu jawabannya dengan penuh rasa penasaran. Mengejutkan publik. Madam Pang bangga tapi justru was-was. Kemenangan 8-0 timnas Thailand Putri dianggap bisa jadi bumerang untuk timnas Thailand Putra di SEA Games 2025. Saya senang tapi juga khawatir, karena kekalahan timnas Indonesia Putri ini akan menjadi cambuk segar untuk timnas Indonesia Putra U23. Mereka jelas akan semakin berbahaya dengan cambukan ini dan akan ada misi balas dendam. Mengingat skuad timnas Indonesia U23 yang di bawah sangat membahayakan. Setakut itukah Madam Pang? Simak kabar lengkapnya berikut ini. Kemenangan telak timnas Thailand Putri atas timnas Indonesia Putri dengan skor mencolok 8-0 telah mengejutkan publik sepak bola Asia Tenggara. Skor besar itu membuat Thailand Putri digadang-gadang sebagai salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di level regional. Namun siapa sangka kemenangan yang bagi banyak negara akan dirayakan habis-habisan itu justru membuat Presiden FAT, Madam Nual Phan Lamsam atau Madam Pang, merasa bangga sekaligus khawatir. Dalam keterangannya seusai pertandingan, Madam Pang mengatakan bahwa performa tim putri Thailand memang sangat membuat bangga. Para pemain tampil disiplin, cepat, dan sangat dominan dari menit awal hingga akhir laga.
Namun di balik rasa bangga tersebut, ia tak memungkiri adanya kekhawatiran bahwa kemenangan sebesar itu bisa membawa dampak tak terduga bagi Thailand di ajang SEA Games 2025. Saya bangga, tentu saja bangga. Tim putri kami bekerja sangat keras untuk menang sebesar itu, ujar Madam Pang. Tetapi jujur, saya juga khawatir. Kemenangan 8-0 ini bisa menjadi blunder buat kami. Pernyataan mengejutkan itu langsung membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bagaimana mungkin kemenangan besar justru dianggap sebagai ancaman? Madam Pang pun menjelaskan lebih lanjut bahwa kekhawatiran utamanya terletak pada sektor sepak bola putra yang disebutnya sebagai jantung SEA Games. Yang saya khawatirkan adalah reaksi Indonesia, khususnya tim putra U23. Saya takut kemenangan besar ini justru menjadi motivasi bagi mereka untuk membalas dendam kepada Thailand nanti, katanya lagi. Menurut Madam Pang, rivalitas Indonesia-Thailand di sepak bola putra sudah sangat panjang dan syarat gengsi. Kemenangan telak di sektor putri berpotensi membuat para pemain Indonesia U23 merasa punya misi lebih besar, bukan sekadar mengejar medali emas, tetapi juga membalas kehormatan yang sempat tercoreng oleh kekalahan besar tim putri. Di SEA Games, sepak bola putra itu kasta tertinggi, tegasnya. Jika bisa mendapatkan medali emas, rasanya seperti menjadi juara umum seluruh SEA Games. Semua penggemar menunggu cabang ini, semua negara menaruh harga diri di sini. Komentar itu jelas menggambarkan bagaimana besar tekanan yang kini mengarah pada timnas Thailand putra. Terlebih SEA Games bukan sekadar turnamen biasa bagi negara-negara Asia Tenggara. Gelaran ini syarat emosi, rivalitas, nasionalisme, dan sejarah panjang yang selalu menyulut semangat kompetitif tanpa batas. Madam Pang pun menyadari bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang pesat dalam pembinaan pemain muda. Timnas Indonesia U23 disebutnya membawa skuad yang mengerikan baik dari segi fisik, mental, maupun kualitas individu. Indonesia sekarang sangat kuat. Mereka membawa pemain-pemain muda yang cepat, agresif, dan penuh tenaga. Kombinasi itu membuat saya berharap tim putra kami tidak lengah, ujarnya. Banyak penggemar sepak bola memandang pernyataan Madam Pang sebagai bentuk kejujuran dan kesadaran akan realita persaingan saat ini. Thailand memang masih dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara, tetapi perkembangan Indonesia selama ini tak bisa lagi dianggap enteng. Persaingan kedua negara di kategori putra seringkali menjadi sorotan utama di setiap turnamen yang mereka ikuti. Para analis sepak bola Asia Tenggara ikut memberikan komentar. Mereka menyebut kemenangan telak 8-0 itu memang bisa berdampak psikologis pada kedua kubu. Thailand putri mungkin sangat percaya diri, namun publik Indonesia bisa jadi merasa tertantang untuk membalasnya. Dalam sepak bola, faktor emosional seringkali memainkan peran yang lebih besar daripada aspek teknis. Di media sosial, ucapan Madam Pang pun viral. Banyak warganet Indonesia yang menilainya sebagai bentuk kekhawatiran Thailand terhadap kebangkitan Indonesia di sektor putra. Sementara fans Thailand menganggap komentar itu sebagai tanda kewaspadaan dan profesionalisme seorang pemimpin federasi sepak bola. Namun Madam Pang menegaskan bahwa rasa bangga terhadap Thailand putri tidak berkurang sedikit pun. Ia tetap mengapresiasi kerja keras para pemain dan pelatih yang berhasil menunjukkan permainan terbaik. Hanya saja, ia juga ingin memastikan bahwa Thailand tidak terjebak dalam euforia dan melupakan tantangan lebih besar di depan mata. Semoga tim putra kami tidak tergelincir. Saya harap kemenangan ini menjadi motivasi yang tepat, bukan beban, tutupnya. Kini publik Asia Tenggara menunggu bagaimana babak selanjutnya akan terbentuk. Apakah kemenangan telak itu benar-benar akan menjadi pemantik semangat balas dendam bagi Indonesia U23? Atau justru Thailand mampu menjaga kestabilan dan mempertahankan superioritasnya di sepak bola SEA Games?
Yang jelas, panasnya atmosfer sepak bola Indonesia Thailand sudah mulai terasa bahkan sebelum kompetisi dimulai. Dan pertandingan yang mempertemukan kedua negara jika terjadi hampir dipastikan akan menjadi salah satu laga paling ditunggu-tunggu di Asia Tenggara tahun ini. SEA Games memang selalu penuh kejutan dan kisah ini baru saja dimulai. Manchester City mendekati bintang Arsenal yang frustrasi, 3 klub lain ikut mengincar. Arsenal menerima banyak pertanyaan soal salah satu bintang mereka yang mulai merasa frustasi jelang bursa transfer Januari dan rival Liga Inggris, Man City, menjadi klub yang paling menyorotinya. Di tengah fokus menuju laga krusial melawan Aston Villa yang tengah on fire, The Gunners datang sebagai pemuncak klasemen usai memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 18 pertandingan. Namun Villa, yang kini duduk di posisi ketiga, siap memberi perlawanan sengit seperti musim lalu ketika mereka menggagalkan upaya Arsenal mengejar gelar. Di tengah tekanan itu, muncul kekhawatiran soal Ben White. Minimnya menit bermain membuat sang bek mulai tidak nyaman, bahkan menarik perhatian City, Marseille, Como, hingga Atletico Madrid. Meski begitu, Arteta dikabarkan tetap menolak semua tawaran demi menjaga kekuatan skuad. Situasi White kini makin sensitif, akankah ia bertahan hingga akhir musim atau justru hengkang di musim panas nanti? Bagaimana menurut Anda, apakah Arsenal sebaiknya mempertahankannya atau merelakannya pergi? Prediksi Manchester City versus Sunderland, ujian konsistensi The Citizens hadapi tim kuda hitam. Manchester City akan menjamu Sunderland di Etihad pada pekan ke-15 Premier League Sabtu (6 Desember 2025) malam waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian penting bagi konsistensi City yang datang dengan 2 kemenangan penuh drama, menang 3-2 atas Leeds dan 5-4 atas Fulham setelah hampir membuang keunggulan besar. Di balik kekacauan lini belakang, Erling Haaland mencetak sejarah dengan gol Premier League ke-100 tercepat, sementara Pep Guardiola terus mengkhawatirkan rapuhnya pertahanan timnya. City kini duduk di posisi kedua dengan 28 poin, tertinggal 5 angka dari Arsenal. Jika Arsenal menang lebih dulu, selisih bisa melebar menjadi 8 poin, membuat 3 angka atas Sunderland menjadi harga mati. Secara statistik, City unggul jauh dengan 7 kemenangan beruntun atas Sunderland dan rekor impresif melawan tim promosi. Namun Sunderland bukan lawan mudah. Mereka bangkit dengan 4 poin dari 2 laga terakhir, termasuk hampir menang di Anfield. Meski tak menang atas City sejak 2013 dan berpotensi mencatat kekalahan ke-300 di Premier League, mentalitas tim asuhan Regis Lebris sedang tinggi. City tetap difavoritkan, namun Sunderland bisa saja mencuri gol. Menurut Anda, apakah The Citizens akan kembali tampil meyakinkan atau justru Sunderland membuat kejutan? Pep Guardiola cari solusi. Elliot Anderson berpotensi jadi suksesor Rodri di Manchester City. Manchester City dikabarkan bersiap melakukan manuver penting pada bursa transfer Januari 2026. Kekhawatiran soal kondisi fisik Rodri, sang pengatur ritme permainan, mendorong manajemen mencari alternatif baru. Isu ini mencuat setelah kemenangan dramatis 5-4 atas Fulham, laga yang kembali menyoroti rapuhnya pertahanan City. Pendekatan penguasaan bola yang longgar kerap membuat mereka mudah diserang balik, sementara Rodri sendiri telah melewatkan 68 pertandingan sejak cedera lutut musim lalu. Menurut Football Insider, City memantau sejumlah nama yang bisa menggantikan peran Rodri jika kondisinya kembali bermasalah. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson. Meski Forest berjuang di papan bawah, Anderson tampil memukau. Termasuk torehan statistik luar biasa kontra Brighton yang menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang modern, tangguh bertahan, kreatif membangun serangan, dan agresif dalam duel. Di usia 23 tahun, ia dinilai mampu memberi stabilitas tambahan dan mengurangi ketergantungan City pada Rodri. Menurut Anda, apakah Elliot Anderson layak menjadi suksesor Rodri di Manchester City? Manchester City siapkan manuver besar untuk Rodrigo, siap ajukan tawaran Rp1 triliun pada Januari.
Manchester City memang meraih 2 kemenangan beruntun setelah tumbang 1-2 dari Newcastle United, tetapi performa mereka jauh dari kata meyakinkan. Kemenangan 3-2 atas Leeds lahir lewat gol telat Phil Foden, sementara duel di Craven Cottage berubah menjadi laga liar 5-4 kontra Fulham. Di tengah inkonsistensi tersebut, City disebut menyiapkan langkah besar membidik Rodrigo. Rodrigo tetap dianggap salah satu winger terbaik dunia, bahkan pernah dipuji sebagai pemain yang benar-benar luar biasa di Liga Champions. Namun ia kini sedang mengalami fase terburuk di Real Madrid dengan 31 pertandingan tanpa gol, rekor terpanjang bagi penyerang dalam sejarah klub. Meski demikian, City melihat potensi besar dalam diri pemain yang mampu mengisi berbagai posisi lini depan ini. Jika transfer terwujud, Rodrigo akan menambah kedalaman skuad dan memberi Guardiola fleksibilitas lebih besar dalam rotasi. Namun performa menurun dan harga selangit membuat manuver ini penuh risiko. Keseriusan City mengindikasikan bahwa Guardiola melihat prospek jangka panjang, bukan sekadar solusi sesaat. Menurut Anda, apakah Rodrigo layak ditebus mahal oleh Manchester City pada Januari nanti?